viewers, welcome back to Kata Eci. Dan kita sudah tiba di episode yang ke-11. Nah, mudah-mudahan Kata Eci episode 1 sampai dengan 10 kemarin cukup bisa membantu kalian untuk lebih mengembangkan skill dalam bidang komunikasi, public speaking, MC, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia komunikasi. Ya, tapi kalau yang belum subscribe, likes, ataupun komen, ayo boleh diklik dulu tombol di bawah ini. Dan kalau memang berguna dan bermanfaat menurut kalian nih, boleh di-share ya ke teman-temannya. Nah, untuk Kata Eci episode kali ini yang ke-11, saya mau kasih satu topik yang bermanfaat khususnya untuk para mahasiswa dan juga mahasiswi seluruh Indonesia dalam mempersiapkan ujian skripsi kalian. Oh ya, topiknya apa? Topiknya adalah bagaimana caranya untuk melakukan presentasi skripsi secara lancar hingga akhir. Semoga konten saya kali ini atau topik saya kali ini bisa membantu kalian untuk bisa melakukan presentasi skripsi kalian dengan lancar dan mulus dan happy ending. Jadi harus disimak sampai selesai. Untuk Kata Eci episode ke-11 ini dijamin setelah kalian mendengarkan dan mengikuti sampai selesai dan juga mempraktekkannya tentunya, kalian akan bisa melakukan ujian skripsi kalian sampai selesai dengan happy ending. Selamat menyaksikan! Jadi hal pertama nih yang harus kalian lakukan atau ketahui ketika kalian akan melakukan ujian skripsi bagi seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang persiapan ya untuk melakukan ujian tersebut, kalian tentunya harus tahu berapa lama durasi yang disiapkan untuk kalian melakukan presentasi skripsi kalian. Itu harus tahu loh, jangan sampai nggak tahu asal siapin slide PowerPoint aja ternyata waktu yang disiapkan tuh cuma kayak 10 atau 15 menit ya kan, rata-rata kurang lebih segitu ya waktu yang disiapkan oleh panitia pelaksana ujian skripsi untuk kalian melakukan presentasi PowerPoint kalian. Nah, let's say waktunya adalah 10 menit. Kalau 10 menit berarti berapa slide yang mesti kalian siapin? Jangan terlalu banyak untuk persiapan slide-nya karena itu akan membuat kalian jadi terburu-buru. Kalian akan menjadi nervous karena masih banyak yang harus kalian jelaskan, slide-nya masih tersisa banyak, tapi dosen penguji sudah ngejar-ngejar, waktu tinggal 2 menit lagi, waktu tinggal 1 menit lagi. Jadi kan kayak nggak tenang ya kan, tidak semua bahan presentasi habis kalian sampaikan. Nah, jadi kalau durasi 10 menit kira-kira berapa slide PowerPoint yang kalian mesti siapin? 8 misalnya, atau bahkan kurang dari itu. Karena kalian harus pikirkan bahwa kalian juga akan ada pembukaan ketika akan memulai presentasi tersebut, terus juga penutup. Jadi 8 mungkin ideal ya, antara 5 sampai 8 slide. Bayangin aja kalau satu slide kalian ngomongnya udah 2 menit, ya kan? Kalau 5 slide berarti udah 10 menit dong. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa bayangkan dan nanti juga kalian harus latih dulu di rumah pastinya sebelum akhirnya kalian memutuskan akan menggunakan berapa slide untuk PowerPoint tersebut. Oke, itu ya hal pertama yang harus kalian ketahui ya, bahwa untuk waktu atau durasi melakukan presentasi itu harus disesuaikan dengan slide PowerPoint yang kalian siapin. Nah, kemudian hal berikutnya yang juga kalian harus ketahui bahwa ketika kalian melakukan presentasi itu, PowerPoint yang kalian siapkan itu benar-benar hanya poin-poinnya saja yang tertera di slide presentasi tersebut. Ingat, namanya juga PowerPoint. So, pilih poin-poin yang berpower ya dari seluruh bab isi skripsi kalian itu yang memang ingin kalian presentasikan. Jangan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang panjang. Misalnya bab 1, latar belakang yang ada dalam skripsi kalian tersebut, jangan kalimat panjang lebar itu kalian tuangkan atau kalian pindahkan ke slide presentasi kalian. Itu bukan PowerPoint lagi namanya, itu namanya power sentences ya kan. Karena begitu banyak kalimat-kalimat yang ada di slide PowerPoint kalian. Itu big no ya. Karena kita sebagai dosen selalu akhirnya ya gimana ya, kesel gitu ngelihatnya. Jangan semua deh yang ada di skripsi kamu pindahkan ke slide. Karena kita udah baca isi skripsi kamu. Jadi yang ada di slide PowerPoint itu harusnya adalah poin-poin penting ya. Poin-poin penting yang mau kamu sampaikan per babnya selama durasi waktu yang disiapkan. Ingat sekali lagi, hanya poin-poinnya saja. Oke, bab 1 misalnya pendahuluan atau latar belakang.
Apa latar belakang kamu untuk menulis skripsi kamu ini, memilih judul ini, kenapa, latar belakangnya apa permasalahan yang muncul ya. Jadi benar-benar hanya poinnya saja, jangan ditulis panjang lebar seperti yang ada di dalam skripsi kamu. Itu tolong diperhatikan baik-baik ketika kalian membuat PowerPoint. Oke, selanjutnya kalau kamu sudah membuat PowerPoint tersebut, sudah memilih tiap babnya, apa pembahasan atau poin yang mau kamu sampaikan. Nah, ketika menyampaikan presentasinya, jangan membaca catatan yang kamu bikin yang menjelaskan isi dari poin-poin tersebut. Maksudnya gini, jadi kamu jelasin nih di layar misalnya bahwa untuk bab 2 kamu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teknik yang kamu pilih untuk melakukan penelitian misalnya gitu, atau metode apa yang kamu lakukan untuk melakukan penelitian. Nama metodenya kamu tulis, tapi penjelasannya kamu baca. Itu nggak boleh juga. Harusnya metode yang kamu gunakan, teknik yang kamu lakukan gitu ya, itu sudah di luar kepala dong. Kan kamu udah melakukan penelitian untuk bisa menyelesaikan skripsi kamu. Harusnya sih itu udah di luar kepala. Kalau memang benar-benar membuat skripsinya sendiri loh ya. Jadi sekali lagi, ketika kamu menjelaskan poin-poin yang ada dalam PowerPoint presentasi kamu tuh harusnya sudah tahu setiap slide-nya apa yang mau kamu omongin. Nggak boleh bawa catatan-catatan yang menjelaskan apa isi slide tersebut. Karena kalau kamu bawa catatan, akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan jatuhnya membaca catatan kamu, kemudian akhirnya mengabaikan yang ada di layar dan bahkan juga tidak melihat bagaimana respon daripada dosen penguji ketika kamu membaca hal tersebut. Dan itu juga menjadi penilaian kami loh, dosen penguji, dari penampilan kamu melakukan presentasi apakah cukup baik, apa kurang ya. Jadi ketika kamu sudah membuat PowerPoint tersebut, makanya harus dilatih di rumah ya untuk dapat menjelaskan per slide tersebut apa sih yang mau disampaikan di tiap poin. Kayak gitu, oke? Dan jangan juga menghafal. Ingat, jangan menghafal kata-kata atau kalimat-kalimat yang harus kamu ucapkan dari naskah tersebut. Maksud saya adalah karena ketika kamu menghafal, tiba-tiba kamu ngeblank, bingung mau ngelanjutinnya apa. Kalau nggak ngafal gimana caranya dong saya bisa berpresentasi yang baik? Caranya adalah kamu mengerti, ya. Kamu mengerti, kamu memahami apa yang kamu buat, maka kemudian ketika berpresentasi, kalaupun akhirnya kamu ngeblank, tinggal noleh dikit lagi aja nih ke slide tersebut, kamu udah tahu, oh kalau slide dengan gambar ini atau slide dengan kata ini penjelasannya adalah seperti ini, gitu loh ya. Jadi sudah ada pointersnya buat kamu yang akan membantu ketika kamu ngeblank melakukan presentasi tersebut. Kalau ngafal terus tiba-tiba pas tengah-tengah kamu lupa dan benar-benar ngeblank, mau nyari lanjutannya kemana ya gitu kan. Jadi akhirnya kamu kelihatan nervous, kemudian dosen penguji menggunakan kesempatan itu untuk bisa kemudian menyerang dalam tanda kutip ya presentasi kamu, maka akhirnya kamu jadi malu dan tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Oke? Jadi itu sekali lagi pahami dan juga mengerti apa yang kamu buat sehingga kamu bisa menyampaikan presentasi kamu dengan lancar. Nah, kemudian selanjutnya nih yang sering terjadi ketika saya menjadi penguji dalam ujian skripsi, saya melihat wajah-wajah mahasiswa yang begitu tegangnya, gak ada senyum sama sekali gitu kan, ketika melakukan presentasi sehingga kesannya adalah kaku. Ya, oke, saya paham karena saya juga dulu pernah jadi mahasiswa, gimana tegang dan nervousnya ketika kita melakukan ujian presentasi ujian skripsi tersebut, karena kan ini yang final, yang terakhir untuk menentukan kita bisa segera menyandang gelar gitu ya, sarjana apa ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita. Benar, tapi jangan tunjukkan itu kepada kami para dosen penguji ya. Karena dengan kalian berwajah tegang dan kemudian tanpa senyum, wajah kaku, pandangan yang ke satu titik gitu, itu menunjukkan bahwa kalian itu kayak ketakutan dan ada ketidaksiapan dalam melakukan presentasi tersebut. Hati boleh deg-degan, kemudian mungkin perasaan juga kacau balau, tapi tetap kalian harus menunjukkan senyum di wajah kalian. Nah, dengan menunjukkan wajah yang tersenyum, otomatis ya kita sebagai dosen penguji juga nyaman kan melihatnya dan juga tentunya membuat kita ingin merespon hal yang sama gitu, oke? Dan itu juga memberikan kesan kepada kami bahwa oh ini mahasiswa saya sudah siap nih mau melakukan presentasinya, karena
tidak terlihat nervousnya gitu ya. Jadi kalian harus tetap tenang dalam melakukan tersebut. Kalau mungkin dengan melihat wajah atau melihat mata, pandangan mata dari dosen penguji itu bikin kalian grogi, kemudian tiba-tiba ngeblank ya. Ya udah, nggak harus kok selalu memandang kami para dosen penguji. Sesekali kalian boleh tunjukkan slide presentasinya, sesekali lihat lagi kepada dosen penguji, atau kalau misalnya ujian skripsi kalian terbuka dan ada teman-teman juga yang ikut misalnya menyaksikan itu, boleh sesekali pandangan ke arah mereka. Nggak selalu harus memandang langsung ke mata ya, ke pandangan mata dosen penguji, karena itulah penyebab utama biasanya yang bikin kalian nervous kan. Nah, biasanya pandangan mata dari dosen penguji itu yang bikin kalian jadi deg-degan dan nervous kan. Kemudian juga kalau melihat ekspresi wajah mereka yang isi dahi berkerut, pandangan gak suka dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya bikin kalian jadi nervous. Maka sekali lagi saran saya adalah tenang, rileks saja, wajah tetap tersenyum, ya, bibir yang tersenyum. Kemudian ketika melakukan presentasi, pandangan mata boleh sesekali melihat ke slide presentasi, kemudian sekali melihat ke para dosen penguji, kan biasanya ada 3-5 dosen penguji ya, atau mungkin teman-teman yang juga menyaksikan ketika kalian melakukan presentasi tersebut. Jangan terus-terusan hanya mandang di satu titik, karena itu membuat kalian terlihat kaku. Membuat kaku dan kelihatan kalian grogi. Itu menjadi makanan empuk para dosen untuk bisa mencari celah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akhirnya kalian jadinya malah nggak bisa jawab. Oke, so just be relax, oke, kemudian juga tersenyum dan tenang saja bahwa kalian memang bisa melakukan ini sampai selesai. Ya, kalau dari tadi dengerin saran-saran saya atau hal-hal yang menjadi garis bawah kami sebagai dosen penguji kepada mahasiswa, mungkin kalian mikirnya, iya Bu Eci sih enak ya ngomongnya, tenang, relax, tersenyum, tapi kita yang melakukannya ya gimana nggak tegang kalau misalnya dipandangin dengan sedemikiannya oleh para dosen penguji. Kalau menurut saya, ketika kita siap dan kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang akan kita presentasikan, kenapa kita harus takut dan tegang? Apa yang menjadi penyebab utama kalian nervous? Takut salah, takut nggak bisa jawab, takut tiba-tiba lupa apa yang mau disampaikan. Kan semua udah ada jawabannya. Kalau takut tiba-tiba lupa, kalian sudah punya pointers di slide PowerPoint kalian, ya kan? Kemudian kalau kalian takut salah dalam pengucapan, nah ini dia nih, ya kalian latihan dulu dong sebelumnya ya. Jadi ini merupakan hal penting yang mungkin sering tidak dilakukan oleh para calon mahasiswa. Mereka saking fokusnya menghafalkan semua bab ya di skripsi mereka, kemudian mengganti-ganti slide PowerPoint mau yang terbaik gitu ya, sampai akhirnya mereka lupa untuk melatihnya. Latihan itu penting dan harus. Latihan apa maksudnya? Ya latihan presentasinya gitu. Jadi di rumah nih kalian bisa melakukan beberapa cara untuk melatihnya ya. Jadi kan slide PowerPoint sudah siap, misalnya 8 slide. Pakai laptop kalian ya kan. Kemudian coba kalian praktekkan. Boleh dengan misalnya kalau mau latihan sendiri, latihan di depan cermin. Jangan lupa pasang timer untuk durasi waktu. Jadi kalian tahu ya berapa lama kalian sudah melakukan presentasi tersebut. Dari pembukaan, kemudian menjelaskan isi dari skripsi, kemudian akhirnya kepada penutup. Oke. Setelah itu kalian lihat waktunya. Apakah slide yang saya siapkan sudah cukup belum sama durasi waktu yang ditentukan. Kalau misal ternyata masih lebih, berarti apa yang harus dikurangi dalam pointersnya atau poin-poin yang harus kalian sampaikan. Oke. Atau kalau kalian mau dapat penilaian jujur dari seseorang, boleh kok suruh misalnya orang tua kalian untuk bisa mendengarkan dan melihat langsung presentasi kalian, atau mungkin bisa suruh teman, sahabat, pasangan, pacar gitu ya, untuk bisa mendengar ketika kalian melakukan presentasi. Minta masukannya, apanya yang kurang gitu. Apakah cara bicara kalian sudah cukup jelas? Apakah poin-poin yang kalian sampaikan itu dapat mereka pahami atau mengerti gitu. Kalau memang ada masukan-masukan diterima, terus kalian koreksi diri, evaluasi, ulang lagi sampai benar. Atau mungkin cara lain yang bisa kalian lakukan, yang ini juga sering saya lakukan, adalah dengan menggunakan handphone kita aja tuh untuk merekam ketika kita melakukan presentasi. Jadi handphonenya di selfie begitu videonya ya kan. Kemudian kita mulai berpresentasi, lakukan sesuai dengan slide yang sudah disiapin.
Dari situ kan kelihatan ya waktu durasi yang kita sudah habiskan. Kemudian setelah selesai presentasi dilihat ekspresi wajahnya ya. Kemudian apakah kalian ucapkannya lancar? Apa ada kata-kata atau poin-poin tertentu yang sebaiknya nggak digunakan misalnya, karena itu malah memancing rasa keingintahuan yang berlebih mungkin dari dosen penguji gitu. Mungkin itu mau dihilangkan dan menggunakan poin yang lain, silahkan. Nah, dari situ kalian bisa langsung melakukan evaluasi ya. Kalau ternyata sudah cukup bagus, berarti ya udah besok akan tampil seperti itu atau bahkan mungkin lebih bagus lagi. Oke, kalau misalnya ada yang kurang, latih lagi. Pokoknya latih lagi sampai kalian mendapatkan hasil latihan yang paling maksimal yang ingin kalian tunjukkan di hadapan dosen penguji untuk mendapatkan nilai A gitu. Oke, latihan ini sangat penting karena itu akan membuat kalian merasa jauh lebih siap, membuat kalian lebih berkurang rasa groginya ketika keesokan harinya harus melakukan presentasi. Coba dan praktekkan karena inilah langkah-langkah yang dulu saya lakukan ketika saya ujian skripsi, ujian tesis, sehingga akhirnya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau saya aja bisa, kalian juga pasti bisa. Yuk, selamat mencoba! Oke, so itu dia kata Eci untuk episode ke-11 kali ini. Mudah-mudahan tadi sharing saya bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi yang sebentar lagi mau melakukan presentasi ujian skripsi. Segera dipraktekkan, dicatat poin-poin yang memang dibutuhkan, dan semoga ujian skripsinya bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke? Demikian kata Eci untuk kali ini. Jangan lupa untuk sekali lagi subscribe, like, komen, dan juga share untuk konten ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di Kata Eci untuk episode selanjutnya. Bye!